Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Nurdiansyah. Saya akan mewawancarai mengenai identifikasi masalah kepada kepala sekolah di kelas sekolah saya mengajar. Beliau adalah kepala sekolah yang bernama Bu Hajah Nur Aini Utami, dan saat ini saya ingin mewawancara. Bu Haji, mohon waktunya untuk saya wawancarai mengenai tugas saya di PPG, dan bahan pertanyaannya sudah saya siapkan. Yang pertama, Bu Haji, mengenai kendala permasalahan di kelas saya, yaitu tentang motivasi belajar siswa di saya itu masih rendah. Sekiranya barangkali Bu Haji punya pengalaman bagaimana untuk memantik motivasi siswa tersebut. Yang pertama, terima kasih ya Pak Dede ya. Yang pertama sebetulnya dicari dulu permasalahannya, kesulitan ini di mana. Kalau sudah menemui kesulitannya, nah disitulah baru kita kasih solusinya. Artinya kan biasanya anak ditanya, orang tua nanya guru nanya dulu, kenapa di rumah belajarnya bagaimana, gitu, dibantu dengan siapa, gitu biasanya. Nah, kalau sudah menemui jawaban siswa, baru kita bisa cari solusinya. Oh iya, jadi di wawancara dari siswa tersebut, minat dia itu apa sih? Iya. Untuk selanjutnya Bu Haji, mengenai kemampuan literasi siswa ini masih rendah. Jadi ketika dapat tugas membaca itu kadang-kadang yang saya lihat itu jenuh, dan apalagi kalau misalnya bacaan itu panjang, itu bagaimana solusinya itu? Solusinya memang seharusnya itu membaca itu dibiasakan sejak dini ya. Jadi artinya kita juga harus memotivasi, kita juga harus memberi contoh. Karena kalau memang dari kecil sudah diterapkan gemar membaca, mudah-mudahan ke depan pun selanjutnya anak gemar juga. Memang awalnya itu harusnya jangan panjang-panjang dulu. Kita cari buku cerita yang menarik dulu gitu ya. Itu di luar mata pelajaran gitu ya. Iya, memang harus di luar mata pelajaran dulu, cerita yang menarik. Nah, itu pun bacanya hanya harus diulang-ulang agar si anak itu bisa menyerap inti dari cerita itu gitu. Jadi insya Allah kalau sudah yang menarik-menarik, kedepannya itu tinggal enak. Lalu kita kasih pemahaman ini manfaatnya membaca. Iya. Berarti bisa diterapkan juga Bu Haji ya, ketika pembelajaran belum dimulai itu ada baca 15 menit. Iya, betul. Ya, memang harus seperti itu. Untuk mengasah kemampuan literasi siswa. Iya, betul. Dan untuk permasalahan berikutnya Bu Haji, siswa itu kurang fokus dalam mengikuti pelajaran gitu. Itu kira-kira bagaimana itu? Kalau untuk fokus juga sama sebetulnya seperti yang pertama, yaitu kita ajak bicara dulu, kenapa kurang fokus. Mungkin juga di rumahnya belum sarapan, atau dengan memikirkan yang lain, artinya mungkin belum dikasih uang jajan, kan bisa gitu. Jadi pikirannya kemana-mana Bu Haji. Benar. Itu kadang bengong segala macam. Memang saya tanya, dia bisa menjawab jadi harus ditanya ya. Dan untuk ini Bu Haji, mengenai model pembelajaran di kelas saya itu belum menggunakan metode yang inovatif Bu Haji. Itu bagaimana solusinya? Jadi masih metode kayak ceramah, terus tugas dari buku aja. Itu kira-kira bagaimana Bu Haji? Itu gurunya yang harus kreatif, mencari metode apa nih yang menarik untuk anak gitu. Jadi memang apalagi sekarang itu kan ya banyaklah kita bisa mencari ya di Google gitu. Jadi banyak rekomendasi. Iya, banyak memang kendalanya itu butuh waktu juga, dan juga alat-alat yang butuh waktu, butuh biaya dan lain sebagainya. Persiapan itu lengkap. Iya, betul. Dan ini mengenai Bu Haji, mengenai komunikasi guru dengan siswa itu, guru dengan orang tua siswa itu kurang maksimal. Jadi hanya sebatas informasi sekolah lewat WA group. Jadi ya, apalagi kalau misalnya kadang-kadang siswa itu nggak masuk sekolah, hanya lewat grup gitu pada gurunya. Itu bagaimana Bu Haji untuk biar komunikasi siswa dengan orang tua siswa dengan guru ya maksimal? Sebetulnya
memang harus orang tuanya juga yang aktif, artinya jangan hanya lewat WA ya. Itu tadilah karena kemajuan teknologi jadi memudahkan segala-galanya gitu. Arti tadi awalnya memang tadi saya mau buat gitu buku penghubung. Nah, buku penghubung kan untuk untuk keterangan kalau si anak itu tidak hadir. Nah, itu bisa kan, artinya ya memang sih bisa dititipkan, tapi kan kalau nggak ada yang dititipkan mau nggak mau kan orang tua harus hadir gitu, harus menyampaikan gitu itu tadi. Jadi dibawa setiap hari tuh. Iya. Tapi terus kemarin katanya, Bu sudah ada di WA di grup, sudahlah kalau emang ada di grup. Kadang-kadang dengan adanya teknologi ya digampangkan. Iya. Gitu, pulang kampung pas sakit tapi enggak jadi surat. Iya. Nah itu, apalagi kalau sakit ya paling tidak kalau lama itu ada izin dokter gitu lah. Walaupun tidak dirawat tapi ada izin dokternya, walaupun cuma sehari kan pasti ada gitu ya. Itu juga, jadi kalau misalnya ada foto izin dokternya itu saya kasih keterangan sakit. Ya. Kalau Pak anak saya sakit panas gitu Pak enggak nguploadin surat dokternya, itu saya kasih keterangan izin gitu buat kalau misalnya. Dan untuk selanjutnya siswa belum bisa mengerjakan itu soal-soal berbasis hots gitu. Jadi soal-soal yang tingkatan tinggi lah. Iya. Jadi sementara ini saya itu masih sering menggunakan soal-soal hots yang biasa-biasa gitu. Itu harusnya di samping itu harus disisipin sedikit aja yang mengenai hal tadi, ya itu tadi biar anak mengenal dulu. Kalau sudah tingkatan. Iya, kalau sudah mengenal, oh ini tingkatannya baru kita tambahin begitu. Dan ini pertanyaan terakhir Bu Haji, dari saya sendiri, yaitu guru belum bisa mengoptimalkan, memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi karena kan untuk interaksi yang interaktif gitu antara guru dengan siswa itu, kebanyakan siswa itu lebih suka menggunakan audio visual, misalnya video di depan atau gitu, dan guru-guru belum bisa memanfaatkan gitu gitu. Itu harusnya guru mencari teman sebaya untuk pendamping untuk kegiatan gini, bertukar pikiran gitu, atau studi banding gitu kan bisa. Kadang-kadang ya guru juga ada yang belum paham mengenai teknologi seperti itu, jadi butuh kawan juga. Iya, makanya harus ada teman untuk diskusi tadi. Berkolaborasi gitu. Iya. Baik Bu Haji, terima kasih atas waktunya dan juga mudah-mudahan PPG pada tahun ini buat saya pribadi itu mohon doakan supaya lancar Bu Haji. Mudah-mudahan semua teman-teman yang mengikuti PPG sekarang dimudahkan, dilancarkan dan sukses. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mewawancarai teman sejawat, bisa dibilang adalah seorang pakar di sekolah kami. Beliau adalah bernama Pak Arif Trianto, dan saya akan mewawancarai mengenai tugas saya PPG, yaitu identifikasi masalah dan wawancara kepada teman sejawat, kepala sekolah, dan pengawas. Suara pesawat. Baik, Pak Arif, mohon diluangkan waktu untuk saya wawancarai. Oke, baik. Silakan Pak Deden. Ada beberapa permasalahan dalam kelas saya, yaitu yang pertama, motivasi belajar siswa itu rendah. Kira-kira menurut pengalaman Pak Arif sendiri bagaimana? Untuk Motivasi siswa dalam belajar masih rendah. Nah, tentunya sama-sama kita perlu telusuri, gitu kan ya. Ditelusuri dulu Kenapa siswanya. ya? Tentunya, ya betul. Karakteristik dari siswanya itu, kemudian tidak hanya karakteristik, tapi juga keadaan fisiknya, barangkali si anak lagi. Iya, keadaan fisik ya. Kemudian lingkungannya, teman-teman dan keluarganya, semuanya harus kita telusuri terlebih dahulu.
Berarti sejenis asesmen Iya, diagnostik kayak asesmen begitu ya. diagnostik, betul. Kenapa motivasi belajarnya sih rendah? Kenapa bisa rendah seperti itu? Kita lakukan asesmen diagnostik. Nanti baru setelah kita ketahui, nanti baru kita lakukan. Baik. Untuk apa namanya, di kelas saya itu kemampuan literasinya itu masih rendah. Itu bagaimana untuk meningkatkannya seperti itu? Mungkin bisa dengan cara pembiasaan, pembiasaan literasi ya. Mungkin Misalnya seperti apa tuh ya Pak Arif? kita apa namanya, kita berikan mereka berbagai macam buku-buku menarik di awal, gitu. Yang berbeda-beda. Nah, nanti pembiasaan selama beberapa menit lah untuk mereka baca. Oh, jadi sebelum dimulai pelajaran itu dibiasakan pembiasaan membaca itu selain buku pelajaran ya? Iya, misalnya- betul. misalnya buku mengenai dongeng atau Iya, apa gitu ya? untuk meningkatkan Penting. literasi mereka. Minatnya dulu ya, Iya. literasinya. Baik. Betul. Nah, untuk siswa itu kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Itu kadang kan ngelamun, terus juga apa namanya, ngobrol, nggak mendengarkan penjelasan guru dan sebagainya. Itu bagaimana untuk siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran tersebut? Biasanya kita mulai dengan apa ya istilahnya? Pertama mungkin kita memotivasi mereka. Yang kedua mungkin kita apa ya? Pergunakan berbagai macam, entah itu persepsi, bisa ice breakingnya juga, yang sehingga membuat mereka itu menggugah untuk semangat awal mereka dulu. Oh, jadi ketika suasana kelas ramai gitu ya, terus kita ambil kendali, misalnya dikasih ice breaking di Iya, dalamnya, yang penting mereka atau yel-yel terfokus atau segala dulu, macam gitu ya. semangatnya Iya. kita bangkitkan dengan Bisa. berbagai macam Iya. permainan, mungkin Permainan, ice breaking, misalnya segala seperti macam. nyanyian-nyanyian juga nggak apa-apa Iya, gitu, boleh. nyanyian semangat ya. Jadi kembali fokus lagi gitu ya. Iya, betul. Baik Pak Arif, nah ini poin berikutnya yaitu mengenai komunikasi Pak Arif. Komunikasi guru dengan orang tua siswa. Jadi kan selama ini kan masih berbasis WA grup gitu ya. Iya. Jadi paling informasi kepada orang tua dan guru itu kaitannya sama informasi mengenai kegiatan sekolah atau ya pokoknya kegiatan sekolah lah. Iya. Adapun yang lain-lain itu berkaitan dengan anak itu masih terbatas. Yes. Paling hanya sebatas ada yang izin sakit atau izin berjalan-jalan dan sebagainya. Itu bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa seperti itu? Ya tadi mungkin masih terbatas dengan WA, tapi sebenarnya WA itu bisa kita manfaatkan juga, Iya betul. karena Salah memang satu. lebih cepat. Kalau seandainya kita bertatap langsung kan terkendala dengan waktu mereka bekerja, Kesibukan orang tua segala siswa. macam. Dan bahkan mungkin hanya ketemunya itu hanya pada saat penerimaan rapor. Jadi WA ini harus kita manfaatkan betul-betul. Jadi sebenarnya seharusnya guru itu bisa memancing kira-kira untuk memancing supaya keluhan dari orang tua terhadap anaknya itu apa saja. Walaupun memang tidak dimasukkan ke grup, tetapi langsung ke gurunya gitu loh. Iya, Mereka iya. kan pasti menyimpan nomor gurunya, jadi Iya. kita manfaatkan di situ. Kita pancing di grup, cuman jawabannya secara japri. Oh seperti itu. Gitu. Jadi lebih untuk menjaga, mungkin kalau di grup kan menjaga Terlalu rasa malu ya. secara personal gitu Iya, ya mengenai betul. anaknya seperti itu ya. Ya, Jadi mungkin dengan itu kalau kita mulai terlebih dahulu oleh gurunya, kemungkinan besar untuk orang tua untuk apa ya istilahnya menceritakan mengenai anaknya lebih besar, iya betul. Jadi penggunaan WA itu masih sangat relevan ya. relevan. Jadi Karena memang itu yang komunikasi mereka yang utama gitu ya. komunikasi utama mereka itu yang lebih cepatnya Yang juga paling itu. cepat seperti itu, simple. Adapun Simple. kalau misalnya tatap muka pun ya Kebentur kesibukan. kesibukan Yes. ya. Seperti itu. Baik, itu adalah komunikasi guru dengan orang tua siswa, dan selanjutnya yaitu model pembelajaran ini Pak Arif. Model pembelajaran ini masih kaitan sama guru nih Pak Arif. Model pembelajaran guru itu belum inovatif. Inovatif? Di kelas itu bagaimana saran Berarti Pak Arif? gurunya harus sering mengikuti berbagai macam pelatihan. Pelatihan, Yes. iya. Guru diberikan istilahnya pelatihan yang mendukung mereka untuk memberikan pembelajaran yang inovatif. Menarik. Menarik. Itu perlu karena memang
agar meningkatkan serta tetap mempertahankan semangatnya dalam mengajar. Ya sebenarnya kalau pelatihan itu banyak ya Pak Arif. Banyak. Nah, apalagi sekarang banyak berbagai macam online. Nah, itu hanya saja mungkin guru sudah terlalu diberikan berbagai macam kesibukan. Saya rasa untuk sekarang yang sudah COVID sudah mulai berkurang, pelatihan secara tatap muka itu sangat diperlukan kembali. Iya betul. Jadi sedikit meluangkan waktu untuk belajar kembali, menyiapkan media dan juga supaya tercipta pembelajaran inovatif seperti itu ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya ini mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu pembelajaran belum berbasis HOTS. Jadi ya kendalanya itu siswa itu belum terbiasa gitu mengenai soal HOTS. Jadi masih kebingungan dan banyak yang nanya. Jadi saya sendiri masih kebingungan itu bagaimana cara untuk melatihnya seperti itu. Melatih, ya mungkin pembiasaan, bukan pembiasaan. Ya kita bertahap lah. Bertahap ya, bertahap dari C1, C2. Tidak kesulitannya gitu ya. Kesulitannya. Jangan memang terkadang terburu-buru dengan langsung melakukan soal HOTS. Padahal kalau kita mulai dari tahapan-tahapannya mungkin akan lebih mempermudah. Dan memang di buku sendiri itu tes formatifnya itu kan rata-rata LOTS ya. Iya. Nah, ketika tiba-tiba mengerjakan kayak sumatifnya itu HOTS, jadi nanti anak-anak anak justru bukannya kaget lagi, mereka akan kebingungan. Nah, di satu sisi memang terkadang kita harus sisipi beberapa soal-soal HOTS ya, sesuai dengan tahapannya gitu ya, biar daya pikir mereka ya. Dan ini pertanyaan terakhir nih Pak Arif. Yes. Guru itu belum bisa mengoptimalkan dan juga belum bisa memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajaran. Oh gitu. Iya, itu mirip-mirip kayak inovatif, cuman beda redaksi. Iya, teknologinya ya. Teknologinya ini. Teknologinya mungkin apa itu? Ya misalnya Komputer kayak gitu. ya komputer, terus PPT Penggunaan interaktif, aplikasi. video pembelajaran, infokus segala macam seperti itu belum bisa memanfaatkan secara optimal gitu Pak Arif. Ya mau nggak mau di zaman era seperti ini guru dituntut untuk mengikuti zaman ya, Iya, kan? betul. Karena memang posisinya pembelajaran secara IT itu memang sangat diperlukan di zaman sekarang. Jadi untuk meningkatkan istilahnya apa ya, kemampuan guru dalam belajar IT. Ya mungkin tadi sama dengan yang di inovatif, perlu adanya pembelajaran IT bagi guru secara tatap muka. Biasanya penggunaan aplikasi pembelajaran, tidak hanya PPT aja yang kita gunakan, tapi aplikasi-aplikasi pembelajaran yang berbasis teknologi itu, internet itu perlu memang buat pembelajaran guru. Ini ya kaitan juga sama itu yang namanya pemanfaatan teknologi itu menyangkut ke semuanya sebetulnya ya. Jadi minat belajar siswa itu nanti meningkat, literasinya juga meningkat dengan teknologi. Karena memang sudah zaman zaman anak kita sekarang ini, bukan zaman kita dulu. Kalau zaman dulu mah mungkin masih ceramah, kalau sekarang kan harus berbasis teknologi. Betul. Jadi kadang-kadang saya juga ngasih membuat video pembelajaran ya. Nah, ketika saya kasih tugas untuk membuka video tersebut dan itu anak-anak antusias seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi cuman memang membuat videonya itu butuh waktu juga. Jadi kendalanya guru itu bukan malah sebenarnya kurang waktu. Ya. Seperti itu. Ya mungkin itu saja pertanyaan wawancara dari saya dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas pengalaman yang Pak Arif berikan. Sharing dan selalu. Saya mohon doanya biar tugas PPG ini diberikan kelancaran. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.